Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab At-Tauhid oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Kita masih dalam pembahasan bab qaul masyaallahu wa syi'ta. Bab tentang ucapan karena kehendak Allah dan karena kehendakmu. Sudah kita baca sebagian pembahasan ini, tapi tidak mengapa kita ulang sekali lagi. Di antara dalilnya an Qutailah radhiyallahu anha anna Yahudiyan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala. Ada seorang Yahudi datang kepada Nabi SAW seraya berkata, innakum tusyrikun, kalian wahai umat Islam berbuat kesyirikan. Takulun masyaallah wa syi'ta, karena kalian mengatakan karena kehendak Allah dan karena kehendakmu. Wa taqulun, dan kalian juga berkata wal ka'bati, demi Ka'bah. Fa amarahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza aradu an yahlifu an yaqul wa rabbil ka'bati. Rasul pun memerintahkan kepada kaum muslimin apabila ingin untuk bersumpah, untuk mereka mengatakan demi Rabbnya Ka'bah, yaitu demi Allah. Wa an yaqul, dan agar mereka kaum muslimin mengatakan masya Allah summa syi'ta, karena kehendak Allah kemudian karena kehendakmu. Rawahu Nasa'i wa sahahahu. Ini yang sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu. Di antara ciri khas Yahudi, mereka tahu kebenaran tapi mereka mengingkari ataupun tidak mau melaksanakan kebenaran tersebut. Ya'rifunahu kama ya'rifun abnahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad SAW
sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka, tapi mereka tidak mau beriman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mereka tergolong al-maghdubi alaihim, yang dimurkai oleh Allah, karena mereka tahu al-haq tapi mereka tidak mau melaksanakannya, atau bahkan terkadang mereka menyembunyikannya. Maka seorang muslim muslimah tidak boleh mengikuti jejak orang Yahudi, di antaranya mengenal kebenaran tapi menyimpang darinya. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian pula sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, bedakan antara menerima kebenaran dengan mencari kebenaran. Mencari kebenaran harus dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berakidah salaf, bermanhaj salaf. Tidak boleh menimba ilmu dari ahli bidah, orang yang sesat atau ahli syubhat. Tapi menerima kebenaran dari siapa saja, bahkan dari iblis sekalipun. Ya, setan datang kepada Abu Hurairah menjelma menjadi seorang pencuri, kemudian mengajarkan ayat kursi kalau dibaca sebelum tidur akan dijaga oleh Allah. Rasul pun membenarkan, tidak ditolak. Sama dengan ucapan Yahudi di sini, bahwasanya termasuk kesyirikan kalau mengatakan demi Ka'bah, bersumpah dengan selain nama Allah, atau mengatakan tadi Masya Allah wa syita. Itu fakta yang disampaikan oleh Yahudi, maka wajib untuk kita membenarkannya. Tapi bukan berarti kita disuruh belajar dari orang Yahudi. Na'udzubillahi min dzalik. Artinya kebenaran harus diterima dari siapapun, tapi mencari kebenaran, mencari ilmu harus dari yang di atas akidah salaf, manhaj salaf, yang berkompeten dalam ilmu agama. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, penekanan dalam bab ini yaitu berkaitan dengan Masya Allahu wa syi'ta, karena kehendak Allah, dan huruf wawu dan bahasa Arab ya, wawu dalam redaksi ini menunjukkan at-taswiyah, menyamakan antara Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti pernah kita contohkan, misalnya ada Ibrahim dan Ismail. Dakhala Ibrahim wa Ismailu fil masjid. Ibrahim dan Ismail masuk, dalam artian di situ masuk barengan. Wow, Ibrahim wa Ismail masuk barengan. Itu namanya Ismail dan Ibrahim masuk bersamaan ke masjid. Itu kalau Masya Allah wa syi'ta seolah-olah menyamakan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasul membenarkan yang betul redaksinya Masya Allah summa, karena kehendak Allah, kemudian karena Nabi Muhammad. Itu seperti kalau kita contohkan dalam segi bahasa yang lain, dakhala Ibrahim summa Ismail. Ibrahim masuk, kemudian di belakangnya ada Ismail. Itu nggak ada unsur penyamaan. Dan dari sini pula bagaimana ketelitian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah syirik dan tauhid. Maka seorang muslim muslimah harus betul-betul mengikuti jejak beliau, teliti dalam berucap. Kemudian juga jangan meremehkan masalah ucapan. Sebagaimana kata Rasul SAW, innar rajul la yatakallam bil kalima la yara biha ba'san yahwi fin nari sab'ina kharifan. Ada seseorang yang berbicara tidak dia pikir, namun karena ucapan yang gak dia pikir itulah dia masuk neraka 70 tahun lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan di sini pula kita tahu bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita nahi mungkar
Di antaranya masalah kesyirikan. Rasul SAW tidak pernah diam kalau ada kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Sudah kita lewati contohnya ketika sebagian sahabat yang baru masuk Islam, ketika perang minta dibuatkan pohon keramat sebagaimana kaum musyrikin jahiliyah. Rasul pun menegur mereka, melarang mereka, dan memperingatkan mereka. Allahu Akbar, innaha sunan kultum. Allah Maha Besar, apa yang kalian ucapkan ini sama dengan ucapan Bani Israel kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ini sekali lagi, dikala perang pun Nabi tetap melarang dari kesyirikan. Meskipun sebagian orang naudzubillah min dzalik berbeda manhajnya dengan Rasul SAW, dengan mengatakan sekarang ini lagi masa perang melawan Yahudi, gak usah ngurusi syirik bid'ah, gak usah ngurusi kaum muslimin yang sedang melawan musuh mereka. Ini Rasul tidak demikian manhaj beliau, justru sebaliknya, dikala umat melawan musuh dari luar, yang di dalam harus diluruskan akidahnya, karena nggak akan mungkin Allah menolong kaum muslimin sampai mereka beres, benar, bersih akidahnya dari segala bentuk kesyirikan. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinana lahum dinahum wa la yartadha lahum wa la yubadilana min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'ah. Dalam surat An-Nur 55 Allah mengatakan, Allah berjanji kepada orang yang beriman di antara kalian dan yang beramal soleh untuk Allah menjadikan mereka sebagai khalifah, penguasa di atas muka bumi, sebagaimana Allah menjadikan orang-orang sebelum mereka sebagai penguasa. Dan Allah kuatkan agama yang Allah ridhoi bagi mereka, dan Allah rubah ketakutan mereka dengan keamanan. Syaratnya ya'budunani, mereka harus beribadah kepadaku saja, la yusyrikuna bi syai'ah, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini janji Allah. Allah akan memenangkan kaum muslimin, memberikan kemenangan, kejayaan, kemuliaan. Namun syaratnya kaum muslimin harus betul-betul murni tauhidnya, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya aneh, binyeleneh kalau ada sebagian umat Islam menaruh harapan kemenangan kepada Syiah Rafidhah Iran, ya, sedangkan mereka gudangnya syirik, gudangnya kufur, gudangnya bid'ah, kesesatan ada di sana. Bagaimana mereka istighosah kepada ya Husain, ya Ali labbaik, ya Ali labbaik, ya naudzubillah min dzalik. Ditambah lagi dengan kekufuran mereka, mencela Al-Quranul Karim, mengatakan Al-Quran yang ada sekarang sudah tidak murni lagi. Bagaimana mereka mengkafirkan para sahabat Rasulullah SAW. Apalagi kita sudah tahu dalam sejarah Syiah Rafidhah produknya Yahudi, made in Yahudi. Syiah Rafidhah didirikan oleh seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Saba, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh ulama sejarah seperti Imam At-Tabari dalam tarikhnya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sudah kita sampaikan juga dari asar tadi, bagaimana ini seperti peribahasa kita, kuman di lautan nampak jelas, tapi gajah di peluk mata tidak tidak kelihatan. Ini orang Yahudi. Bagaimana Yahudi gudangnya juga syirik, kufur, tapi mereka ngurusi kesyirikannya sebagian kaum muslimin, meskipun itu masih dalam kategori syirik kecil. Syirik kecil mereka pahami, mereka tahdzir, mereka peringatkan, tapi syirik besarnya mereka pura-pura tidak melihatnya. Maka jangan seperti orang Yahudi seperti ini.
Masalah yang mungkin bisa dikatakan itu adalah ikhtilaf ijtihadi. Masalah bahkan tidak salah sama sekali, cuma diributkan. Tapi masalah syirik besar, masalah kufur besar, kesesatan yang besar, itu seolah-olah apa? Tidak ada sama sekali. Ini sekali lagi kelakuan orang aliyah. Baik, kita baca riwayat yang kedua. Walahu aidan an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam masyaallah wa syi'ta. Ada seseorang datang kepada Nabi SAW berkata, karena Allah dan karena engkau wahai Nabi Muhammad. Faqal, maka Rasul pun mengatakan, ya, aja'altani lillahi niddan, apakah engkau mau menjadikan aku tandingan bagi Allah? Rasul tidak mau sama sekali disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala atau dilebih-lebihkan kedudukan beliau. Dan ini sekali lagi contohnya sangat banyak. Ketika ada seorang yang menyenandungkan syair, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadi, di antara kita ada nabi yang tahu yang gaib. Rasul pun marah, kuli bi qaulik, ucapkanlah yang sewajarnya. La tutruni kam atatin nasara Isa ibn Maryam, jangan kalian berlebih-lebihan dalam menyanjung diriku sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan dalam menyanjung Nabi Isa alaihissalam. Maka tidak boleh seseorang hanya karena alasan cinta, hanya karena alasan menghormati Nabi, tapi berlebih-lebihan. Yang nanti akan kita bawakan dalam kesimpulannya beberapa contoh yang berlebih-lebihan. Faqala aja'altani lillahi niddan, apakah engkau ingin menjadikanku sebagai tandingan bagi Allah? Masya Allah wahda, katakan hanya karena Allah semata. Dan ini juga kalau mau dibahas dalam pembahasan akidah iman kepada takdir, seorang muslim muslimah harus meyakini manusia punya kehendak, tapi kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Dalilnya surat At-Takwir ayat yang terakhir, wa ma tasyauna illa an yasha Allah rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah rabbul alamin berkehendak. Ya, Allah punya kehendak, kita punya kehendak, tapi kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ma syi'ta kana wa illam asya wa ma syi'tu illam tasya lam yakun. Ya Allah, apa yang engkau kehendaki pasti terjadi meskipun aku tidak menghendaki. Dan apa yang aku kehendaki jika engkau tidak menghendaki tidak mungkin terjadi. Semua terjadi dengan kehendak Allah. Ya, tapi tadi tidak menafikan manusia juga punya kehendak. Karena dalam pembahasan iman kepada takdir ada dua kelompok yang sesat. Kelompok Al-Qadariyah yang mengatakan manusia berbuat tanpa campur kehendak Allah sama sekali. Mereka menafikan kehendak Allah. Lawannya kelompok Al-Jabariyah mengatakan manusia itu tidak punya kehendak sama sekali. Allah yang memaksa mereka berbuat. Manusia itu kata mereka seperti buluh yang diterbangkan oleh angin, nggak punya kehendak sama sekali. Dua-duanya sesat. Yang pertama menafikan kehendak Allah, yang kedua menafikan kehendak manusia. Ahlussunnah pertengahan. Ahlussunnah mengatakan manusia punya kehendak, tapi kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Ini sekali lagi yang harus dipahami. Makanya Rasul mengatakan yang menyebabkan semua terjadi itu tadi kehendak Allah, ya, tanpa menafikan kehendak manusia. Makanya kata Rasul tadi dalam redaksi hadis yang pertama, katakan karena kehendak Allah, kemudian karena kehendak manusia mengikuti kehendak Allah, bukan sejajar. Nah, riwayat yang ketiga, Wali Ibni Majah Anit Tufail akhi Aisyah radhiyallahu anha li ummiha. Ada seseorang yang bernama At-Tufail, saudaranya Aisyah radhiyallahu anha dari ibunda beliau. Qala,
Beliau berkata, At-Tufail berkata, ra'aitu ka'anni ataitu ala nafarin minal yahud. Kata At-Tufail, aku pernah bermimpi. Melihat di sini maknanya ra'aitu fil manam. Aku pernah bermimpi seolah-olah aku datang kepada sekelompok dari orang Yahudi. Kultu, aku berkata, innakum la antumul qaum laula annakum takulun Uzair ibn Allah. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang hebat seandainya kalian tidak mengatakan Uzair anaknya Allah. Qalu wa antum la antumul qaum laula annakum takulun masyaallah wa sya Muhammad. Orang Yahudi membalas dengan ucapan, kalian umat Islam adalah umat yang baik ya seandainya kalian tidak mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad. Summa maratu binafarin minan nasara. Kemudian aku kata Tufail melewati orang-orang an-nasara. Ini sekali lagi masih cerita mimpi beliau. Fakultu innakum la antumul qaum laula annakum takulun Al-Masih ibn Allah. Sesungguhnya kalian orang-orang Nasara adalah kaum yang baik seandainya kalian tidak mengatakan Nabi Isa adalah anaknya Allah. Lalu orang Nasara menjawab, wa innakum la antumul qaum laula annakum takulun masyaallah wa sya Muhammad. Kalian umat Islam adalah umat yang baik seandainya kalian tidak mengatakan masyaallah wa sya Muhammad. Falam asbahtu akhbartu biha man akhbartu. Kata Tufail, ketika pagi hari aku mengabarkan mimpiku tersebut kepada sebagian orang. Summa ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbartu. Kemudian aku pun mengabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mimpiku tadi. Qal, Rasul bersabda, hal akhbarta biha ahadan? Apakah engkau telah mengabarkan mimpimu kepada seseorang? Qultu na'am. Aku mengatakan kata Tufail, iya. Qala fahamidallah wa asna alaih. Tsumma qala. Rasul pun mengucapkan pujian kepada Allah, kemudian berkata, amma ba'du fa inna Tufailan ra'a ru'yan akhbara biha man akhbar minkum wa innakum kultum kalimatan kana yamna'uni kada wa kada an anhaakum anha. Kata Rasul SAW bahwasanya Tufail bermimpi ya atau melihat dalam mimpinya, kemudian mengabarkan kepada sebagian dari kalian, kemudian sesungguhnya kalian mengucapkan ucapan tadi Masya Allah wa sya Muhammad yang mencegahku dahulu untuk melarang kalian dari hal tersebut. Fala taqulu, sekarang jangan mengatakan Masya Allah wa sya Muhammad. Jangan kalian mengatakan karena Allah dan karena Muhammad, walakin qulu masya'a wahdah, namun katakan semuanya karena Allah semata. Ini semuanya hanya menegaskan kembali tentang bab Masya Allah wa sya Muhammad. Tidak boleh mengatakan karena Allah dan, ya, dalam redaksi ini tidak boleh ada kata-kata dan. Ada dua pilihan. Kalau mau mengatakan Masya Allah wahdah, hanya karena Allah semata, atau kalau mau mengatakan karena Allah kemudian karena bulan. Itu adalah yang ya diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sekarang kita bahas fihi masail, kesimpulan dari bab ini. Yang pertama, ma'rifatul yahud bisyirkil asghar. Orang Yahudi paham syirik kecil. Mereka pun memperingatkan umat Islam dari syirik kecil ini. Cuma tadi ya keanehan, kenyelenehan mereka, yang syirik besar mereka apa? Ya tinggalkan. Seperti mungkin sebagian kaum muslimin ya kalau masalah bahas akhlak, ya mau masalah amanah, korupsi, luar biasa dibahas ya berhari-hari. Tapi masalah ya amanah yang paling besar, yaitu amanah beribadah hanya kepada Allah, ya dilalaikan, bahkan pura-pura tidak ya tahu, padahal syirik ya besar itu adalah kezaliman yang paling besar,
maksiat yang paling maksiat, kemungkaran yang paling mungkar. Naudzubillahi min dzalik. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, fahmul insan idza kana lahu hawa. Manusia ketika sudah dikuasai oleh hawa nafsu atau bahkan juga oleh syaitan, maka akan menjauhkannya dari pemahaman yang benar, terutama dalam memahami ayat-ayat Allah, hadis dari Rasulullah SAW. Contoh, ahlul bid'ah, kelompok sesat, secara umum mereka mengaku-ngaku, mereka memproklamirkan, mereka mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Bahkan tadi Syiar Rafidhah, ya, yang paling sesat masih mengklaim mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, padahal mereka sendiri melecehkan Al-Quran. Mereka dalam kitab Ushulul Kafi karangan Al-Kulaini, ya, kalau kaum muslimin punya Imam Bukhari, agama Syiar Rafidhah punya Imam Al-Kulaini, kata mereka dengan kitabnya Ushulul Kafi, dia mengatakan innal Quran alladzi ja'a bi Jibril ila Muhammad sallallahu sab'ata asyra alfi ayat. Al-Quran yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad ada 17.000 ayat. Kalau kemarin ada kasus viral penistaan, ya, Al-Quran, luar biasa, ya, umat Islam istilahnya memahami itu bentuk penistaan. Itu ini Syiar Rafidhah ini dalam kitab-kitab induk mereka melecehkan Al-Quran. Dalam tadi kitab Ushulul Kafi, itu kitab induk hadisnya mereka melecehkan Al-Quran. Dalam kitab tafsir mereka, tafsir Al-Qummi, yang penulisnya hidup di abad ketiga Hijriah, di dalam mukaddimahnya mengatakan Al-Quran minhu nasikhun wa mansukh wa minhu muharraf. Al-Quran ada ayat yang menghapus dan dihapus, dan di dalam Al-Quran ada ayat yang diselewengkan. Wa minhu khilafu ma anzalallah. Di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang di luar dari yang diturunkan oleh Allah. Artinya apa? Ditambah-tambah. Na'udzubillah min dzalik. Dicontohkan dalam kitab, ya, Ushul Kafi juga ayat yang berbunyi misalnya wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Kalau versi mereka itu sebetulnya ada tambahannya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fi aliyin. Cuma itu dihapus oleh para sahabat, kata mereka. Apakah ini bukan penistaan agama? Masihkah mereka dikatakan kaum muslimin? Masihkah mereka dikatakan pahlawan Islam? Na'udzubillahi min dzalik. Ya, sekali lagi, ini yang kita sampaikan tadi. Sebagian kaum muslimin luar biasa kalau ada tadi faktor penistaan agama. Ini Syiar Rafidhah, yang mbahnya yang menistakan apa? Al-Quranul Karim. Na'udzubillahi min dzalik, kalau sampai ada simpati kepada mereka. Ma'asal muslim ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ya, Syiar Rafidhah mereka meskipun melecehkan tadi Al-Quran, mereka tetap juga pakai ayat Al-Quran. Buktinya tadi mereka punya tafsir Al-Quran, tapi ya begitu, mereka otak-atik dengan hawa nafsu mereka. Di antaranya ketika mereka melewati ayat-ayat tentang al-jibtu wa taghut. Jibti wa taghut adalah Abu Bakar wa Umar. Kalau misalnya antum baca tadi, tapi jangan baca. Jadi sekedar apa contoh saja. Kalau di rumah saya ada kitab tafsir mereka, yaitu tadi Al-Qummi. Ketika mereka melewati ayat dalam surat Al-Baqarah ayat kedua, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin. Insyaallah antum semuanya paham. Alif Lam Mim, Dzalikal kitab. Apa ini maksud dengan Alkitab di situ? Ngomong antum. Apa yang maksud dengan dzalikal kitabu la raiba fi? Itulah Alkitab, tidak ada keraguan padanya. Apa itu? Alkitab. Al-Quranul Karim.
Itulah Al-Quran, tidak ada keraguan padanya. Kalau tafsirnya mereka enggak, dzalika aliyun, itulah Ali yang tidak ada keraguan. Itu Syiah Rafidhah qatalahumullah, istilahnya mentafsirkan Al-Quran seenak udeli dewi. Ini yang dinamakan oleh Syekhul Islam tadi, fahmul insan idza kana lahu hawa. Kalau hawa nafsu telah menguasai diri manusia, maka itu akan menjauhkan mereka dari pemahaman yang benar. Contoh yang lain, kelompok Khawarij, mereka mengatakan orang yang nggak berhukum dengan hukum Allah mutlak kafir, murtad. Dalilnya Al-Maidah 44. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka kafir. Padahal Abdullah bin Abbas, ahli tafsir dari kalangan sahabat, mengatakan kufrun duna kufrin, itu kufur kecil, kufrun la yaqulu anil millah, kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Dan itu juga dilanjutkan oleh para tabi'in atau bin Abi Rabah dan seterusnya. Ini sekali lagi bedanya Ahlus Sunnah yang sejati, mereka mengembalikan tafsir Al-Quran kepada para sahabat yang paling paham tentang tafsir Al-Quran. Kelompok Asy'ariyah, mereka mentafsirkan Ar-Rahman alal asistawa, dengan istaula. Allah istawa artinya Allah menguasai arsy. Kata Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab Tauhid, beliau murid dari muridnya Imam Syafi'i yang wafat tahun 311 Hijriah. Dalam kitab Tauhid beliau mengatakan kelompok Jahmiyah lah yang pertama kali mentafsirkan istawa dengan istaula. Padahal Abdullah bin Abbas, Abul Aliya, Mujahid, dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, mentafsirkan istawa dengan ala wartafa, Allah tinggi di atas al-arsy. Maka sekali lagi, seorang muslim yang sejati harus betul-betul mengembalikan pemahamannya kepada pemahaman para salafus soleh. Bukan memahami Islam dengan hawa nafsunya, dengan otaknya, ataupun dengan pemahaman tokoh-tokohnya yang jauh dari pemahaman as-salaf. Makanya Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitab Syarh Sunnah pernah mengatakan, wa man fahima hadhihi al-ahadits bihawa fahuwa jahmiyun. Barang siapa yang mentafsirkan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah dengan hawa nafsunya, maka dia pengikut kelompok al-jahmiyah. Beliau juga mengatakan la tufassirha bihawa, jangan engkau mentafsirkan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah dengan hawa nafsu atau dengan akal-akalan. Kembalikan kepada tafsir para sahabat. Contoh, Rasul mengatakan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila samai dunya hina yabqa thulutsu al-lailil akhir. Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Para sahabat mereka mendengarkan hadis ini langsung dari Rasul. Mereka yang meriwayatkan hadis ini kepada kita, tapi tidak ada satupun dari mereka yang mentafsirkan, mentakwilkan yang turun adalah malaikat, yang turun rahmat Allah. Tidak ada. Mereka memahami yang turun adalah Allah sesuai dengan kebesarannya, gak sama dengan turunnya makhluk. Para sahabat, tabi'in, imam yang 4, gak ada yang memahami turunnya Allah dengan turunnya rahmatnya, malaikatnya. Dan mereka memahami sesuai dengan dohirnya hadis-hadis tersebut. Ini yang sekali lagi ditekankan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, ad-dakwah salafiyah. Apa itu dakwah salafiyah? Dakwah yang menyeru umat Islam untuk memahami Islam sesuai dengan pemahaman as-salaf, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut at-tabi'in, bukan dengan pemahaman kita sendiri, atau bukan dengan pemahaman nenek moyang kita yang jauh dari pemahaman as-salafu as-saleh. Kemudian yang ketiga di antara kesimpulan bab ini, qaulu sallam aja'altan lillahi niddan fa kaifa biman qol ya akramal khalqi maliman aludu bisiwaka inda hulul haditsil amami. Kalau Rasul marah mendengar orang mengatakan karena Allah dan karena dirimu wahai Nabi Muhammad,
Bagaimana seandainya Nabi Muhammad mendengarkan puja-pujian orang-orang sekarang, ya qasidah-qasidah, solawat-solawat yang ada sekarang, yang dikarang oleh orang-orang tersebut, yang di situ ada ya bentuk berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad SAW. Contohnya ada ungkapan ya akramal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad, tidak ada tempat aku berlindung ketika musibah datang kecuali kepada. Na'udzubillah min dzalik. Padahal kita diperintahkan oleh Allah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, berlindung kepada Allah. Kalau mereka tidak berlindung kepada Nabi Muhammad. Sering kita sampaikan, bahkan dalam ya kalau istilahnya di TikTok atau apa, kedengaran ada suara Allah Allah aghithna ya Rasulullah. Hati-hati, itu syirik kepada Allah. Ya, kata-kata pertamanya Allah Allah, tapi dilanjutkan ya Rasulullah, berilah ya kami perlindungan, kami memohon ya pertolongan perlindungan kepada. Naudzubillahi min dzalik. Rasul saja istighosah kepada Allah, kok mereka istighosahnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya seandainya Rasul mendengarkan ucapan orang-orang itu yang berlebih-lebihan menyanjung Nabi Muhammad SAW, sungguh Nabi Muhammad akan murka. Ajaltani lillahi dan kalau syirik kecil saja Rasul murka, Rasul marah, Rasul memperingatkan, melarang, apalagi yang syirik besar. Yang keempat, anna hadza laysa syirkil akbar liqaulihi yamna'uni kadza wa kadza. Bahwasanya Rasul ketika pertama kali mendengar sebagai sahabat mengatakan masya Allah wa syi'ta, Rasul tidak melarang. Itu diantara sebabnya wallahu alam, kata sebagian ulama, karena belum turun wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi sudah disampaikan, kata-kata masya Allah wa syi'ta termasuk syirik kecil, karena orang yang mengatakannya tidak meniatkan menyamakan Allah dengan Rasul SAW, hanya sekedar ketergelinciran alisan, tetap dilarang oleh Rasul SAW. Yang kelima, anna ru'ya salihah min aqsamil wahyi. Mimpi yang baik termasuk bagian daripada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma sekali lagi, ini butuh ikrar dari Nabi SAW tadi. Jangan sampai ya mimpi yang disampaikan oleh sebagian orang dijadikan hukum-hukum apa syariat yang tidak pernah dijadikan diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bermimpi demikian, wallahu taala alam. Ini yang mungkin saya kira sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.